Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai permutasi ya, Cah ya. Nah, untuk permutasi nanti yang akan kita bahas yaitu ada 3 permutasi dari unsur yang berbeda, kemudian yang kedua yaitu permutasi dari unsur yang sama, dan kemudian permutasi siklis. Nah, baik, langsung saja yang pertama yaitu permutasi dari unsur yang berbeda ya. Nah, untuk rumusnya ini ya, ada R permutasi dari N. Nah, gitu ya bacanya ya. R permutasi dari N. Nah, rumusnya itu N faktorial per N min R faktorial. Gini ya. Nah, nanti kan ada permutasi dan kombinasi. Nah, kalau permutasi ini dia memperhatikan urutan ya. Memperhatikan urutan. Nah, kalau nanti kombinasi itu secara acak, jadi dia tidak memperhatikan urutan. Kalau permutasi memperhatikan urutan. Nah, ini rumusnya ya. Nah, kemudian langsung saya punya contoh yang pertama, yaitu ini, berapa banyak cara menyusun 4 buku dari 6 buku yang berbeda ke dalam bentuk perak. Nah, kalau dalam soal ini, maka N-nya berapa N-nya? N-nya 6 ya. N-nya 6, kemudian R-nya itu 4. Ya, akan disusun 4 buku dari 6 buku. Nah, ini. Maka untuk R permutasi N-nya N faktorial. Nah, N faktorial kan 6 ya. 6 faktorial per N-nya berapa? 6 min R. R-nya 4. Nah, faktorial. Maka ini 6 faktorial per 6 dikurangi 4 berapa? 2 faktorial. Nah, kemudian ini kita jabarkan. 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Berhenti ya. Di 2 faktorial. Nah, ini per 2 faktorial. Nah, kemudian ini kan bisa dicoret ya. 2 faktorial bagi 2 faktorial kan 1. Nah, kemudian ini kita tinggal mengkalikan ini. Berapa? 5 kali 6, 30. Kemudian ini kan 12 ya. 4 kali 3, maka dikalikan hasilnya 360 cara. Nah, gini hasilnya. Ini untuk contoh yang pertama ya. Permutasi dari unsur yang berbeda. Kemudian saya punya contoh yang kedua. Nah, ini kalau contoh yang kedua, ini kan apa? Nah, nanti kebanyakan kalau misalkan soal kalau diketahui untuk apa? Misalkan yang ditanyakan banyak cara untuk pemilihan ketua OSIS, sekretaris, dan bendahara. Nah, soal seperti ini kan berarti kan dia kan memperhatikan jabatan ya, memperhatikan jabatan atau memperhatikan urutan. Nah, maka dia pakai permutasi ya. Nah, baik, langsung saja contoh yang kedua. Nah, ini kan banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia. Nah, jadi ini N-nya itu berapa? N-nya 8, untuk R-nya, nah karena kan ada ketua, sekretaris, juga bendahara, maka R-nya 3. Nah, gini. Maka dapat kita tuliskan R permutasi N-nya, gini ya, maka 8 faktorial per 8 min 3 faktorial. Nah, gini. Maka ini 8 faktorial per 8 kurangi 3, 5 faktorial ya. Nah, terus ini kita jabarkan sampai berhenti di 5 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, gini. 5 faktorial, ini bisa dicoret. Kemudian 8 kali 7 kali 6. Nah, dapatnya 336 cara. Nah, ini. Gitu ya. Kemudian langsung yang kedua yaitu permutasi dengan unsur yang sama. Nah, permutasi dengan unsur yang sama. Nah, ini contohnya kita misalkan disuruh mencari berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata ini berbeda. Nah, saya ngambil kata ini ya. Ini nanti tergantung soalnya ya. Kan saya ngambilnya yang ini dari kata berbeda. Nah, misalkan
berbeda ini dapat disusun banyak kata ya Cah ya, kan kita nggak mungkin jabarkan satu-satu. Nah, maka ini ada cara. Pakai ini rumusnya. N-nya, nah sesuai rumus ini ya, N faktorial. Nah, N itu jumlah hurufnya, ada berapa totalnya? Jumlah unsurnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka N-nya sama dengan 7. Nah, gitu ya. N-nya 7. Nah, kemudian kita cari angka yang sama. Nah, angka yang sama itu maka apa? Huruf yang sama ya. Huruf yang sama itu ada apa aja? Huruf B ya. Huruf B-nya ada berapa? 2. Kemudian ada huruf E. E-nya ada berapa? 2. Jadi kita cari yang sama-sama saja ya. Kita sebutkan ada berapa ya. B-nya ada 2, E-nya ada 2. Udah, nggak ada lagi kan ya yang sama ya. Nah, langsung maka sini 7P 2,2. Nah, maka N-nya kan 7 ya, 7 faktorial per. Nah, ini yang bawah ini langsung sebutkan saja unsur yang sama. Unsur yang sama tadi kan ada B dan E. Nah, berarti ini 2 faktorial, E-nya ada 2 berarti 2 faktorial. Nah, sudah. Terus ini kita jabarkan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kenapa berhenti di 2 faktorial? Nah, karena yang bawah kan sampai 2 faktorial ya. Nanti biar bisa dicoret. Kemudian yang 2 faktorial satunya ini kita jabarkan 2 kali 1 dan 2 faktorial. Nah, gini. Kemudian ini 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 dapat 3. Nah, langsung kalian kalikan 7 kali 3 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, hasilnya ketemu berapa? 1260 ya, 1260. Nah, cara atau kata ya, atau kata. Nah, berarti ada 1260 kata ya, kan nggak mungkin kita nyebarkan satu-satu ya. Nah, kita pakai cara ini. Nah, lanjut. Sekarang yang permutasi siklis ya, atau melingkar. Nah, untuk rumusnya permutasi siklis yaitu N dikurangi 1 faktorial. Nah, misal ini contohnya, berapa banyak cara menyusun huruf A, B, C pada susunan melingkar? Nah, langsung saja, maka N-nya pada huruf A, B, C ini kan ada unsur berapa? 3 kan ya? Maka N-nya itu 3. Nah, N-nya 3, maka P siklisnya itu 3 min 1 faktorial. Maka hasilnya 2 faktorial. 2 faktorial kan 2 kali 1 ya. Maka hasilnya 2. Berarti ini ada 2 cara. Coba sekarang kalau kita jabarkan 2 cara itu maksudnya gimana sih? Nah, penyusunannya kalau ABC kalau disusun secara melingkar, ini saya misalkan ya. Misal, nah di sini saya buat lingkaran ada 3 ya. Nah, apa? Kan tadi huruf melingkar ya, Cah ya. Disusun secara melingkar ABC. Nah, ini saya pakai yang searah jarum jam. A, B, C. Nah, ini. Terus pindah posisinya. A-nya di sini. A, B, C. Nah, gini. Tetap pakai searah jarum jam ya. Cuma posisinya saja yang beda. Terus yang sini A-nya ganti di sini A, B, C. Nah, tetap searah kan ini. Nah, maka ini disebut dengan satu cara. Satu cara urutan sama ya. Nah, kemudian untuk cara yang kedua gimana? Urutan yang kedua. Nah, gini. Kalau urutan yang kedua, misal ini ya, saya memiliki A, C, B. Nah, gini. Terus A, C, B. Nah, ini. Kemudian ganti A, C, B. Nah, gini. Beda kan ya urutannya?
Nah, maka ini juga dihitung dengan satu cara, termasuk satu cara. Nah, berarti kan totalnya ada 2 cara, gitu ya. Ini untuk susunan yang melingkar ya, atau permutasi siklis. Nah, kemudian ada contoh soal yang kedua, yaitu ini. Dalam berapa cara 8 orang dapat duduk mengelilingi meja apabila ada 2 orang tertentu harus duduk selalu bersamaan. Nah, ini agak itu ya soalnya ya. Kalau ada 8 orang ya, mengelilingi meja, terus ada 2 orang yang harus jajar duduknya ya. Kan maka 2 orang itu kan dihitung 1 ya, Cah ya. Berarti 2 orang yang bersebelahan, maka dia dihitung 1. Nah, ingat ya, dihitung 1 kan mesti jajar ya. 2 orang bersebelahan dihitung 1. Maka untuk n-nya totalnya piro Cah berarti? Kalau 8, terus nek 2 orang dihitung 1, maka n-nya berapa? 7 ya. N-nya 7. Oke, dari sini paham? N-nya 7. Kenapa 7? Karena yang 2 tadi dihitung 1. Nah, misalnya 8 dikurangi 2 kan 6. 6 terus ditambahkan yang 2 tadi karena dihitung 1, maka 6 tambah 1, 7. Nah, kemudian untuk apa? Banyak cara 2 orang bersebelahan. Nah, kita hitung ini, banyak cara 2 orang bersebelahan. Kalau yang 2 orang bersebelahan kan dia bisa tukar tempat ya. Yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan, atau dibalik lagi dia yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, kan beda. Ada berapa cara? Jadi itu ngitungnya kan 2 faktorial. 2 faktorial 2 kali 1. Maka ada 2 cara. Ini yang untuk 2 orang tadi ya. Nah, kemudian kita lanjut hitung yang yang siklisnya, yang melingkarnya. Maka untuk banyak caranya, jadi banyak cara yang total ya, banyak cara totalnya gini. Tadi rumusnya? Kan n-1 faktorial ya, n-nya 7, maka ini 7 min 1 faktorial. Nah, dikali, nah yang 2 orang bersebelahan tadi kan ada 2 cara ya. Berarti dikali 2. Gini. Maka ini 6 faktorial kali 2. Gini. Ya, maka 6 faktorial berapa? Kita jabarkan ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kemudian dikalikan 2. Yes. Kemudian dihitung semua. Ini ketemu 720 ya. Kemudian dikali 2. Maka hasilnya 1440 cara. Nah, ini hasilnya ada 1440 cara. Nah, ini ya contoh dari permutasi siklis. Untuk tipe-tipe soalnya, ya semoga kalian bisa memahami. Dan saya akhiri, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.